kasih Tuhan. Kami yang pada saat ini datang dengan penuh kerinduan, kuasa-Mu yang tak terbatas Tuhan. Kami butuh kuasa-Mu, kami butuh lawatan-Mu, kami butuh kasih-Mu Tuhan. Lawatan Allah terjadi ketika kami sungguh-sungguh datang di hadapan-Mu. Siapakah kami ini Tuhan? Kami adalah hamba-Mu yang tak berguna Tuhan. Kami adalah anak-anak-Mu Tuhan. Engkau sangat menyayangi kami Bapa. Engkau melayakkan kami Tuhan di hadirat-Mu Bapa. Engkau bertata di atas setiap puji-pujian kami Bapa. Terimalah setiap korban pujian syukur kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Pujian syukur kami sudah kami naikkan di hadapan-Mu. Saatnya Tuhan Yesus kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi firman-Mu, urapi kami semua Tuhan Yesus yang mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, segala tipu daya iblis kuasa kegelapan yang mencuri kemuliaan Tuhan, mencuri konsentrasi kami untuk mendengar firman Tuhan. Saat ini kami bersatu hati, kami ikapatakan hancurkan di dalam nama Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus keluar. Terima kasih Bapa, kami siap dengarkan firman Tuhan. Firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami Bapa. Firman-Mu mengingatkan kami, menegur kami Tuhan, menghibur kami. Bahkan firman-Mu memberkati kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Tetap bersuka cita dalam Tuhan. Amin. Saya bersyukur sama Tuhan karena Tuhan Yesus sangat baik ya bagi kita semua, terlebih juga bagi saya ya. Terima kasih buat Ibu Gembala dan juga Wakil Gembala dan para jemaat Tuhan semuanya. Tuhan Yesus terima kasih ya sudah memberikan saya kesempatan lagi untuk menyampaikan firman Tuhan dan juga sharing ya. Pengalaman kehidupan, haleluya, puji Tuhan. Terlebih istimewa kita mendengarkan firman Tuhan. Puji Tuhan, kemarin saya dengan Ibu Gembala dan juga dengan Om Victor ya, kita sama-sama kemarin pergi doa puasa di Cisarua ya, 3 hari 3 malam di situ kita bergumul ya, dimana kita bertemu lagi dalam kasih Tuhan ya, puji Tuhan. Dan kemudian saya ikut Ibu Gembala, ikut Om Victor datang ke tempat ini, dan kemudian saya pergi ada tamu juga yang harus antar tamu ke Tangerang. Dan puji Tuhan, dan saat ini tadi malam saya datang ya sore ya, kemudian ya menginap ya, puji Tuhan enak tidur luar biasa. Tuhan baik. Nah pada pagi hari ini kita lihat di dalam firman Tuhan 1 Samuel. Walaupun ada banyak tantangan ya, untuk kami doa puasa tahun ini memang luar biasa tantangannya. Tapi Tuhan Yesus baik, memampukan semuanya. Tantangannya tuh bukan berarti lemah di saat berpuasa, tidak. Itu saya harus berhadapkan ketika saya dari Pontianak ya ke Jawa, kapalnya sampai di Jawa dan harus baru nyampe dengar kabar suami sakit. Mau pulang lagi kah gimana? Akhirnya suami bilang jangan, terusin aja. Begitu udah sampai di tempat doa di Cisarua, saya ngalamin lagi. Dengar kabar lagi, jemaat 2 orang meninggal. Ya Tuhan gitu ya. Oh haleluya. Dan ketika udah selesai doa puasa, saya tumpang tangan. Saya banyak dengar kesaksian ibu-ibu ya, yang bagaimana disembuhkan sakitnya ya. Ada apa namanya di kanker rahim atau apa gitu ya. Saya sering ngerasakan perut saya tuh krem-krem di bawah nih kan. Kalau tidur, kalau tengkurap gitu tidurnya, kalau terputar begitu rasa sakit gitu. Nah waktu selesai perjamuan ya untuk menutup doa puasa kami waktu itu ya, saya minta sama Tuhan, saya bilang, Tuhan sekiranya kalau saya ada penyakit apapun yang saya tidak ketahui, Tuhan tolong saya
lepaskan dalam nama Yesus. Saya minta sama Tuhan. Nah selesai udah doa penutup, ada semua peserta ya, ada sebagian udah pada pergi ke ruang makan. Saya pergi ke toilet, ke kamar masing-masing kan, ke kamar saya. Di toilet itu tiba-tiba langsung keluar kayak darah gitu ya, maaf ya, keluar kayak darah. Saya pikir, wah saya datang bulan ini, saya pikir kan. Saya udah pakai pembalut dan sebagainya. Temen satu kamar saya bilang gini, Lili, mana Mbak Mens? Mungkin kali saya bilang, ya mungkin. Tapi setelah itu saya tunggu-tunggu dan sampai saat hari ini saya tunggu-tunggu. Aduh, kan belum tanggalnya. Lili, kata teman saya bilang, jangan-jangan aku kincing darah kata. Iya kak, padahal kita kasih bersih, mungkin waktu pembuangan di tong sampah itu kelihatan mungkin kan. Ada darah gitu kan. Ya udah saya sudah lupakan. Saya ingat terus, Tuhan, darah apa itu yang tadi? Nanti saya percaya. Waktu saya saksikan ke tante saya, ke teman-teman hamba Tuhan, mereka bilang, udah sudah. Saya pikir lagi, penyakit itu Tuhan sudah angkat katanya gitu. Oh ya, kadang-kadang kita nggak ngerti kita sakit apa, punya penyakit apa. Tapi ketika kita minta, firman Tuhan waktu pertama kali datang sama saya waktu perjamuan pembukaan, ketoklah maka pintu akan dibukakan. Waktu udah selesai puasa 3 hari, datang lagi firman Tuhan, carilah Tuhan dan kekuatannya. Saya nggak tahu maksud Tuhan apa. Ya berarti Tuhan kasih saya kesempatan untuk mengetuk pintunya Tuhan, untuk mencari Tuhan, untuk minta sesuatu sama Tuhan. Ya percaya saya tidak tahu Bapak Ibu dengan membawa pergumulan apa datang pada pagi hari ini. Cari Tuhan, ya kan? Tapi ada sesuatu yang harus kita minta sama Tuhan. Ada kesempatan, ada saatnya ya. Ketika kita meminta belum saatnya untuk dijawab. Tapi ada saatnya Tuhan tanya, kamu perlu apa? Kamu mau minta apa? Mintalah. Ya, mari Bapak Ibu, kita lihat di 1 Samuel. Ada cerita seorang ibu yang meminta kepada Tuhan. 1 Samuel pasal 1. Ya, kita baca ayat pertama hingga ayat yang ke-7. Mari dengan kasih Kristus tidak kita bersama-sama berdiri, tidak mengurangi rasa hormat. Puji Tuhan, saya baca ayat yang pertama, Bapak Ibu baca ayat yang kedua, kita sama-sama. Ya. Lahirnya Samuel, ada seorang laki-laki dari Ramataim, Sofim, dari pegunungan Efraim, namanya Elkana bin Yeroham bin Elihu bin Tohu bin Suf, seorang Efraim. Orang itu dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya untuk sujud, menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di Silo. Di sana yang menjadi imam Tuhan ialah kedua anak Eli, Hofni dan Penihas. Meskipun ia mengasihi Hana, yang memberikan kepada Hana hanya 1 bagian, sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Peninah menyakiti hati Hana sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Kita lanjut lagi ya. Yang ke-8 boleh. Iya, puji Tuhan, silakan duduk kembali. Di sini ya, bahwa ada seorang suami bernama siapa?
Seorang suami bernama Elkanah mempunyai berapa istri? 2. Ya, bagaimana rasanya ya punya 2 istri atau punya suami yang dimadu gitu? Nggak enak rasanya mungkin ya. Itu awal-awal mungkin biasa-biasa aja gitu kan. Nah, mungkin ya dibutuhkan istri kedua gitu ya untuk ada supaya ada temannya gitu ya. Nah, kami punya jemaat Tuhan, ada saudara dulu ya, dia karena istrinya sakit, buta, nggak bisa lihat ya. Maksudnya menikah lagi supaya istri pertama diurusin, ada yang masakin, ada yang ini itu gitu kan. Itu salah saudara, tak boleh ya. Ujung-ujungnya ada kecemburuan, ujung-ujungnya ya yang ada malah hilang suaminya, dibawa sama istri kedua. Nah itu saudara. Tapi yang diceritakan oleh Hana, ya, Hana adalah seorang pendoa. Di sini saya baca tadi, berdoa dan berjiagalah. Nah, saya akan memberikan tema yaitu kesengsaraan membawa nikmat. Kesengsaraan yang dirasakan oleh seorang Hana. Dia dihina, diolok-olok, ya. Sesuatu yang gak enak. Tapi Hana ini dia memiliki kekuatan di dalam hidupnya. Hana memiliki kekuatan. Apa yang menjadi kekuatan Hana? Yaitu doa. Ya, mungkin hari-hari ini kita nggak memiliki apa-apa lagi. Hilang kekuatan, hilang pekerjaan, ada yang kehilangan keluarga, ada yang kehilangan mungkin usahanya. Tapi mungkin kita nggak punya kekuatan apa-apa lagi, nggak punya modal lagi. Ya, tapi satu modal, lutut. Amin. Kalau anak Tuhan itu modalnya lutut. Punya kekuatan di lutut itu ada kekuatan, ya. Kita datang kepada sumbernya. Kenapa? Karena kalau kita datang sumbernya semuanya beres, ya. Kemarin tanggal berapa itu ya? 28 ya. Terjadi gempa yang begitu hebat, kerusakannya begitu hebat di Thailand ya. Dunia udah setelah saya nonton videonya tadi malam, saya itu teguran Tuhan, berarti Tuhan masih sayang. Kan pernikahan sesama jenis udah ada di situ, udah disahkan, udah diresmi. Ya Tuhan, terima kasih. Ya saudara yang dikasih Tuhan, semua Tuhan punya maksud. Tuhan punya kekuatan untuk menghancurkan segala sesuatu yang jahat. Ya. Tuhan punya kekuatan untuk menolong kita di saat kita sudah kehilangan kekuatan, udah kehilangan akal. Kalau si Hana tiap hari dia udah datang sama Tuhan, ya, udah beribadah, udah berpuasa, udah berdoa sama Tuhan, udah cari Tuhan, udah nangis, udah menabur air mata, pulang-pulang lagi dihina lagi sama Penina. Nah itu dia si mandul, nggak punya anak, nggak bisa melahirkan. Kenapa Tuhan tutup rahimnya Hana? Karena Tuhan ingin menyatakan kemuliaannya, karena Tuhan ingin menyatakan kebesarannya. Kenapa saya harus mengalami rasa sakit kemarin? Karena Tuhan ingin menyatakan mujizatnya. Tuhan ingin saya melihat kuasa Tuhan bekerja. Tuhan ingin saya melihat kebaikan campur tangan Tuhan. Tuhan mengoperasi saya secara tidak langsung tanpa ada rasa sakit. Meskipun harus keluarkan darah. Saya nggak tahu darah dari mana. Tuhan udah tolong. Kita nggak pernah tahu saudara yang dikasihi Tuhan Bapak Ibu. Tapi ketika kita mendatang mencari Tuhan. Seperti apa yang Hana lakukan dari tahun ke tahun. Dia datang beribadah sama Tuhan dari hari ke hari. Mungkin dia dalam hidupnya hari-hari dia selalu memuji Tuhan. Menyembah Tuhan. Bukan hanya datang ke rumah Tuhan saja. Tapi mau dimanapun kita berada. Selalu menyembah Tuhan. Selalu memuji Tuhan. Kenapa memuji Tuhan? Ada apa? Ada kuasa di saat memuji Tuhan. Ada mujizat di saat menyembah Tuhan. Dia tumpahkan semua perasaannya. Rasa sakitnya dia tumpahkan semuanya di kaki Tuhan. Dia datang beribadah sama Tuhan. Dia sujud di hadapan Tuhan. Dia tumpahkan semuanya. Ya meskipun dia datang ke rumah Tuhan mulutnya komat kami. Ya orang gak ngerti. Imam Eli aja datang.
Ya, ketika dia sudah nggak mau makan, berhari-hari dia nggak makan, suaminya juga tahu dia nggak makan. Hana, kenapa kamu nggak makan? Bukankah aku lebih berarti, Hana? Ada aku yang selalu sayang padamu. Kalau misalkan seperti itu ya. Kalau kita masuk ya di dalam kehidupannya Hana, bagaimana dalam ceritanya ya. Wah, suami kan segalanya gitu ya. Tapi Hana tidak mau mengandalkan suaminya. Hana tetap mengandalkan Tuhan. Hana tidak mau mengandalkan suami, berharap sama suami, percaya sama suami. Memang iya suami setia gitu ya. Tapi dia tetap menjaga keintimannya, hubungannya Hana dengan Tuhan. Dia tetap jatuh cintanya sama Tuhan. Meskipun ada suami yang setia, katanya ya, wah, berharga, berarti di samping suami. Udahlah Hana, nggak apa-apa, nggak punya anak, ya, masih ada aku kok. Di sini bagaimana? Elkana membujuk Hana, tapi Hana dia bawa korban kepada Tuhan. Dia menyembah Tuhan. Dia tetap beribadah sama Tuhan. Dia tetap menjaga keintimannya sama Tuhan. Dia tetap bergumul dengan kekuatannya. Dia tetap bergumul sama Tuhan. Dia tahu Tuhan yang dia sembah adalah Tuhan yang hidup. Tuhan yang gak pernah mengecewakannya. Ada saatnya dia akan tetap bersuka cita. Ada saatnya. Di sini Hana sudah datang ke alamat yang tepat. Amin. Pada saat pagi hari ini Bapak Ibu ada di tempat ini, kita sudah datang ke alamat yang tepat. Ya, kita nggak pernah salah. Ya, kita ada di rumah Tuhan nggak salah. Kita ada di sini semua karena Tuhan. Berapa banyak orang yang ada di dalam ruangan ICU bayar-bayar kan, mau bernafas lewat nafas kehidupan. Jadi doa adalah kehidupan, sumber nafas kehidupan bagi setiap orang percaya. Di sini Hana dia terus berdoa. Kemudian apa yang dilakukan Hana? Dia tetap punya pengharapan. Yang pertama Hana berdoa, yang kedua Hana tetap punya pengharapan. Dia tetap berharap sama Tuhan. Ya. Di dalam Tuhan dia tetap percaya bahwa Tuhan sanggup mengubah situasi yang sulit. Dengan mandul yang sudah ditutup, dengan rahim yang udah ditutup Tuhan gitu ya kandungannya. Enggak melahirkan lagi, enggak bisa mengandung. Hana dia tetap punya pengharapan. Dia tahu Tuhan sanggup mengubah keadaannya yang pahit, yang penuh dengan kesedihan, kesusahan, penderita yang dia rasakan, diolok-olok. Makanya ada pujian, dalam suka duka ku kan tetap tersenyum, dihina diolok ku kan tetap tersenyum. Asalkan jangan kau ambil Yesus Tuhanku. Apapun terjadi ku kan tetap tersenyum. Kekayaan, kedudukan boleh kau ambil. Kemewahan boleh kau ambil. Begitu ya Bapak Ibu ya. Asalkan jangan kau ambil Yesus Tuhanku. Apapun terjadi ku kan tetap tersenyum. Nah ini anak ya. Ketika diholok-olok gitu ya, mungkin dia senyum tapi hatinya sedih gitu ya. Pernah nggak ngalami Bapak Ibu? Ya, ya diolok-olok, yalah ya bah, orang dari kampung gitu. Ya, Bapak Ibu saudara kasih itu, walah pakai motor butut gitu ya. Aduh pakaiannya aduh kayak gini-gini. Saudara yang kasih Tuhan. Apapun keadaan kita, apapun keadaan Hana pada saat itu, ketika diolok, dihina, dia tidak pernah ya membalas. Hana dia tetap tenang. Kenapa? Karena dia punya kekuatan di dalam Tuhan. Karena dia tahu ya satu-satunya fokusnya sama Tuhan. Dia tahu penolongku hidup. Dan di sini Hana percaya
sekalipun lama, yang dinanti-nantikannya, yang dia rindu-rindukan, Hana rindu, ya. Habis satu hal, kita melihat Abraham, ya, Sarah yang sudah lama, ya, udah lama nggak mengandung, Tuhan berjanji. Bagaimana dia menantikan janji Tuhan? 25 tahun. Ya, 25 tahun Abraham menantikan janji Tuhan. Yusuf, kita lihat, ya, Yusuf berapa tahun? Ada 13 tahun. Ya, 13 tahun Yusuf. Dia dijual, dimasukin lagi ke sumur. Udah itu, ya, udah dimasukin ke sumur, dijual, dipenjarahin lagi, ya, sakit. Tapi saatnya Tuhan angkat Yusuf menjadi orang nomor 2 di Mesir. Haleluya. Mungkin prosesnya Tuhan sakit, ya, buat Abraham. Prosesnya Tuhan sakit buat Yusuf. Prosesnya Tuhan sangat sakit yang dirasakan oleh Hana. Ya, bagaimana dengan kita Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan? Prosesnya Tuhan buat kita mungkin sakit. Ya, tapi kita percaya saatnya Tuhan, ya, kasih senang bagi kita. Kita enggak selamanya merasakan kesakitan. Ada saatnya Tuhan kasih senang. Amin. Ya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yaitu jangan sampai kehilangan pengharapan. Wanita 12 tahun, ya, yang pendarahan, dia punya pengharapan di dalam Tuhan. Asalkan ku jamah jubahnya, maka aku akan sembuh dengan imannya. Tanpa ada rasa ragu dan khawatir. Ketika saya tumpang tangan, Tuhan, kalau saya ada penyakit apapun itu, keluarkan dalam nama Yesus. Tuhan keluarkan, saudara. Tanpa saya tahu Tuhan, dengan caranya Tuhan sendiri. Haleluya. Awalnya saya berpikir pakai motor mungkin, naik turun gunung kan di pelayanan. Mungkin sakit, pegang-pegang begini, motor sebelah tangan, perut udah begini. Saudara yang dikasihi Tuhan, Allah kita dahsyat. Jangan pernah kehilangan pengharapan. Tetap terus berharap dan menunggu janjinya Tuhan. Kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Mata, telinga, hati kita, pikiran kita arahkan sama Tuhan. Tuhan sanggup mengubah segalanya. Dia yang berjanji tidak akan pernah ingkar janji. Manusia boleh berjanji, ya, boleh ingkar janji, tapi Tuhan kita tidak pernah ingkar janji. Janjinya ya dan amin. Janji manusia manis kabeh, ya, manis, ya, kayak seperti yang Elkana lakukan kepada Hana. Aduh Hana, gak punya anak gak apa-apa, yang penting ada aku kok yang cinta padamu, gitu ya. Ya saudara yang kasih Tuhan, punya suami yang cinta kita, amin. Ya sayang sama kita, ya ada orang anak atau kepada orang tua, ya cucu kepada nenek, nenek kepada cucunya saling sayang-sayang, ya kepada saudara, ya saling menyayangi satu yang lain. Kita bagaimana punya pengharapan di dalam doa, ya. Ingat ya, kalau saya datang ke sini tidur dengan Ibu Gembala jam 2 subuh, saudara, Ibu Gembala ada berdoa, saudara, malam-malam, saudara. Ada yang lihat Ibu Gembala berdoa jam 2 malam? Nah, saya pernah, saudara, sering malah ya, kalau saya nginep, saudara, di sini, Ibu Gembala kalau udah bangun jam 2 atau dia terbangun, saudara, dia berdoa, saudara. Dan kadang-kadang sampai nggak bisa tidur lagi, saudara, ya, terus sampai udah pagi, saudara, tahu-tahu udah pagi tetap berdoa terus. Nah, malam ini saya nggak tidur sama Bu Gembala, saudara. Nah, ya, saya di atas, saudara, karena banyak pasukan, saudara, di bawah, kata Ibu Gembala. Dan puji Tuhan, walaupun kita berjauh, cuma lantai 3, lantai 1, nggak sama-sama, tapi kita terhubung dengan Tuhan. Haleluya. Tetap terus punya pengharapan. 3, yaitu Hana tidak mengizinkan dirinya berlama-lama
terpuruk di dalam kesedihan. Jadi Hana ketika dia sedang berlutut, dia berdoa, sedang mengucapkan sesuatu, datang Imam Eli. Dah, Tuhan sudah jawab doamu, katanya. Ya, tidak berlama-lama. Dan kemudian pun di sini ya, Hana dia sudah mulai mau makan. Ya. Pada suatu kali setelah mereka habis makan dan minum di Silo, ayat 9. Berdirilah Hana sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian bernasalah ia kepada Tuhan semesta alam. Jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamat-amati mulut perempuan itu. Dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya dan hanya bibirnya saja bergerak-gerak tetapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Lalu kata Eli kepadanya, berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk? Lepaskanlah dirimu daripada mabukmu. Tetapi Hana menjawab, bukan tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak kuminum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Janganlah hambamu ini seorang perempuan dursila, sebab karena besarnya cemas dan sakit hati aku berbicara demikian lamanya. Jawab Eli, pergilah dengan selamat dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta kepadanya. Pergi, amin. Pulang. Ya, Tuhan udah jawab doamu. Pulang, engkau akan menerima. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, ya, jikalau kita udah datang sama Tuhan, berdoa sama Tuhan, udah berharap sama Tuhan, jangan ragu, jangan bimbang, jangan khawatir. Ya, serahkan semua sama Tuhan. Kalau masih berdoa ya, masih mikir-mikir lagi ya, ibarat saudara Bapak Ibu bawa beras ya, beli beras 1 karung ya dari pasar, angkat, udah naik ke mobil masih angkat. Ya enggak? Ya berat enggak? Berat kan? Kayak gitu, kadang-kadang kita seperti itu. Punya beban ya, kita udah tahu ada sumbernya, udah ada Yesus. Ada ya beban kita, beban pergumulan, entah anak kah, suami kah, pekerjaan kah, pelayanan kah, kita pikul terus. Udah naik di mobil ya, kita udah sama Yesus, kita masih pikul terus. Kalau emang kita nggak letakkan semuanya di kaki Yesus. Mari Bapak Ibu, Tuhan mau ya di hari-hari ini kita berdoa dan berjaga-jaga ya. Kesengsaraan ya, orang mungkin hina kita ya, itu dia rajin doa, rajin puasa, rajin ke gereja, hari Senin ke gereja, hari Jumat ke gereja, hari Kamis ke gereja, hari Minggu ke gereja, itu kelakuannya tuh kayak gitu katanya ya. Alah gini itu A, B dan C, orang boleh nilai kita aja, tapi bagaimana Tuhan nilai kita, amin ya. Manusia boleh menilai, jangan sampai orang menjatuhkan kita dan sehingga dengan omongan orang yang tidak mendukung ya, yang mengejek-ejek kita sampai kita jatuh dan tidak mau lagi datang cari Tuhan. Jangan sampai ya. Kita ada pergumulan, kita letakkan semua di kaki Yesus, sudah beres. Semuanya beres KP. Kata orang Jawa bilang ya, beres KP. Semuanya beres ya. Kalau kita datang masih dari pasar pikul beras, di rumah masih pikul enggak ditaruh, gimana? Enggak makan tuh beras, ya kan? Udah dari pasar naik ke mobil, taruh di mobil. Lah beban pun ringan, amin. Ini yang Hana lakukan. Dia taruh semua bebannya, kepedihannya, kesedihannya, dia taruh di kaki Tuhan. Dia tahu Tuhan yang sumber pengharapan, dan Hana tidak mengizinkan dirinya terpuruk di dalam kesedihan yang begitu lama. Ya,
Hana tetap mengerjakan bagiannya, berpuasa dan berharap sama Tuhan. Ya, dia kerjakan apa yang menjadi bagiannya dan dia percaya Tuhan sanggup mengerjakan bagiannya Tuhan untuk Hana. Ya. Ayo, mari. Ya. Yang keempat, Hana setia. Ya. Dari tahun ke tahun dia setia. Beribadah, berdoa sama Tuhan, dia setia. Ya, dia tetap setia. Kita berdoa, berpengharapan, ya. Dia tidak mengizinkan dirinya berlama-lama dalam kesedihan. Dan keempat, Hana tetap setia. Ini setia yang luar biasa, saudara. Hana walaupun udah disakiti, udah mandul, ya kan? Ya, tapi Hana punya hati, dia tetap setia. Amin, saudara. Mungkin dipukul, diolok, dihina, ya, ditegur. Sakit nggak? Sakit. Hana rasakan, aduh Tuhan, ya, mandul aku Tuhan, tolong ya. Perhatikan hambamu ini Tuhan, sengsara hambamu ini Tuhan, tolong perhatikan Tuhan. Ayo, Tuhan menjawab. Tuhan pakai Imam Eli, udah Tuhan pulang. Tuhan jawab semua pergumulanmu. Berapa banyak pergumulan kita dijawab oleh Tuhan. Bapak Ibu, ayo bangun ya. Seperti Hana, dia bangun. Ya, dia bangkit. Hana menjadi inspirasi bagi setiap orang ya untuk beribadah. Hana tidak pernah meninggalkan ibadahnya. Kita lihat Hana sangat menginspirasi kita semua ya. Hana dalam kepedihannya, Hana dia tetap tidak pernah meninggalkan Tuhan. Dia menjaga keintimannya dengan Tuhan dan sampailah ya Hana juga mengandung. Hana mau makan ya, udah mulai mau makan, mau bangun. Dia tidak mau membiarkan dirinya terpuruk di dalam kesedihan yang begitu mendalam. Dia bergerak, dia bertindak. Ya udahlah, urusan Tuhan sekarang. Ya, ketika dia udah nangis sama Tuhan, udah sudah urusannya Tuhan sudah. Dan ketika itu apa? Hana mulai mengandung. Mari Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Hana lakukan, dia menabur air mata, menabur kasih dan tidak pernah membalas. Ya, menabur. Dia tidak mau menghukum dirinya. Ya, nggak mau. Ya, awalnya kan dia berpuasa, dia berhari-hari nggak mau makan gitu ya. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan, kita mau diubahkan oleh Tuhan, amin. Orang yang setia, ya pasti akan diberkati oleh Tuhan. Hana tidak pernah meninggalkan Tuhan. Jangan pernah meninggalkan Tuhan. Jangan pernah meninggalkan kebiasaan-kebiasaan kita. Di saat beribadah kita meninggalkan. Seperti tadi ya, kayaknya udah dibacain ayat tadi ya. Tapi pas dengan yang saya sediakan. Tadi udah sempat Ibu Gembala kayaknya yang baca ayat. Jangan meninggalkan ibadah seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Artinya apa? Yaitu kita tetap hidup setia beribadah kepada Tuhan. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Kita mau tumpahkan semua pikiran kita, telinga kita, hati kita. Kita mau tumpahkan semuanya di kaki Tuhan. Dia sumber jawaban, curhat sama Tuhan, jaga keintiman dengan Tuhan. Yakobus pasal 4 ayat yang ke-8 katakan apa? Mendekatlah kepadaku, maka aku akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah kamu hai tangan orang yang berdosa. Artinya apa? Kita menjaga kekudusan. Kalau kita datang kepada Tuhan ya dengan kekudusan, menjaga kekudusan hati pikiran kita, ya percayalah. Ya, tidak ada yang tidak mudah bagi Tuhan. Dimudahkan semua oleh Tuhan. Kalau kita dengan setia, dengan tulus hati, kita datang kepada Tuhan. Tidak ada maksud yang lain. Hati Tuhan, ketika hati Tuhan disenangkan, sukacita yang Tuhan rasakan ya. Ada sukacita juga bagi kita. Kalau kita udah berdoa datang sama Tuhan, nampak di wajah tuh ada sukacita. Haleluya.
Puji Tuhan. Tetap semangat Bapak Ibu. Amin. Mari kita mau bangkit. Kita mau lumpuhkan segala roh-roh kemalasan. Ya itu kan roh itu kan penurut. Daging itu lemah ya. Kadang-kadang aduh Tuhan masih lemah ini gini-gini. Aduh mau mandi malas mungkin. Aduh jauh ini mau ke gereja ini gimana. Daging tunduk. Daging tunduk ya gitu ya. Ayo roh penurut. Banyak doa, banyak berkat. Kurang doa, kurang berkat. Tak ada doa, tak ada berkat. Mau diberkati Bapak Ibu? Amin. Pekerjaan, keluarga, rumah tangga semua diberkati oleh Tuhan ya. Jadi bagaimana caranya? Berdoa, berharap sama Tuhan. Tidak terpuruk dalam kesedihan berlama-lama. Dan juga tetap setia. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mungkin firman Tuhan yang saya sampaikan sampai di sini, biarlah bagaimana hati Hana untuk mau ada kelahiran jiwa baru ya. Ya dia selalu merindukan jiwa baru ya. Bukan aja Hana yang mau mengandung, tapi ada jiwa baru yang dirindukan. Mengandung itu berbicara jiwa baru. Mungkin kita rindu supaya bangku-bangku kosong penuh dengan jiwa-jiwa kan. Mari selain kita berdoa berharap sama Tuhan, kita mau bertindak, amin. Kita cari saudara-saudara kita, mana yang tidak muncul ini, yang dekat rumahnya, saling berkontak, saling menjaga hubungan sesama jemaat, amin. Kami melayani di pedalaman, ketika pertama kali saya masuk di pedalaman itu, saya lihat kondisi. Saya lihat coba satu-satu, wah ini keluarga semua ini. Karena di dalam kampung kan, dalam satu kampung Dusun Pagung Dahaya, keluarga-keluarga semua. Timbul dalam pikiran saya begini, Tuhan kalau misalkan di antara sesama jemaat ada yang selisih paham, malas mau ke gereja nanti ketemu si A, ketemu si B katanya. Ini tahun mau datang ke gereja mau ketemu Tuhan atau mau ketemu si A atau si B. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, kami berdoa terus sama Tuhan dan tidak ada yang seperti itu saudara. Ketika ada sesama jemaat ada yang gak muncul saudara, jemaat yang satu dengan yang lain saling cari, lu kemana gitu. Nah itu saudara, ya kita rindu ada ke jiwa-jiwa yang baru. Gereja-gereja kita dipulihkan oleh Tuhan. Haleluya. Rumah tangga kita dipulihkan oleh Tuhan. Pekerjaan kita dipulihkan oleh Tuhan. Mungkin orang katakan, itu gak mungkin. Gak bisa. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan sanggup buka pintu. Ketuklah maka pintu akan dibukakan. Carilah maka kamu akan mendapat. Mari Bapak Ibu kita sama-sama bangkit berdiri. Tiada pernah kuragukan kasih setiamu Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Kita mau berdoa cari Tuhan. Kita mau menyembah Dia. Haleluya Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu. Kasih setiamu ya Tuhan. Haleluya. Setiap waktu dalam hidup
meragukan kuasa Tuhan. Hana tidak meragukan kasih Tuhan. Hana tetap percaya Tuhan sanggup membuka pintu rahimnya. Hana tetap punya pengharapan. Hana tetap setia. Oh Yesus, diriku mesti langit tanpa surat, awan gelap pun menghadap, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Oh, walau seribu rembah, amin. Walau seribu rembah di sisiku, kau tetap walau 10.000 rembah di kananku, takkan ku goyang, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rembah di sisiku, amin Tuhan, kau tetaplah penolongku. Amin, amin, amin Yesus. Haleluya. Yesus sertaku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Mari kita sembah Dia. Haleluya, haleluya. Kita berikan waktu kita untuk menyembah Tuhan. Kita berikan waktu kita untuk berdoa kepada Tuhan. Haleluya Yesus. Buka hatimu, buka telingamu, buka matamu, buka pikiranmu, arahkan kepada Tuhan. Haleluya. Apa yang menjadi beban pergumulan saat ini, arahkan. Mari kita buka pikiran mata hati kita. Mari kita menyembah Dia. Kita buka suara hati kita kepadanya. Dia tahu apa yang menjadi pergumulan. Yesus tahu apa yang menjadi keinginan hatimu. Percayalah, maka engkau akan menerima. Firman Tuhan katakan, berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Terima kasih Yesus. Ya Yesus, Yesus, haleluya, haleluya. Kami sembah Kau Tuhan, ada domba Allah yang kudus. Haleluya, haleluya. Ya la bala 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 shiki ya bata kala bala 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 bala. Ya Yesus, Dia mengerti setiap keluh kesah hati kita. Tuhan tahu apa yang menjadi kerinduan kita saat ini. Dia ada di tengah-tengah kita saat ini. Dia hadir saat ini. Dia tahu apa yang menjadi kerinduan hati kita, apa yang menjadi pergumulan kita, baik dalam keadaan sukacita. Tuhan ada di dalam setiap kesedihan. Di saat kekecewaan datang, Dia mengerti setiap bahasa air mata. Mungkin hari-hari ini kita menabur dengan air mata, menabur dengan setiap kesusahan hati. Allah ada di dalam setiap
kita pada saat ini. Yang penting saat ini kita buka hati, arahkan hatimu kepadanya pada saat ini. Haleluya Yesus. Terima kasih. Dia sanggup menyembuhkan setiap rasa sakit. Haleluya Yesus. Yesus berkuasa atas setiap penyakit-penyakit kita. Yesus sanggup mengangkat setiap penyakit-penyakit kita. Yesus sanggup mengangkat setiap luka batin kita. Ketika Hana mengalami luka batin, ketika Hana menderita, dihina, diolok, betapa rasa pedih dan sakit hatinya Hana. Tapi saat ini ketika Hana meletakkan semua beban dan pergumulannya, ada rasa sukacita yang dia rasakan, kuasa mujizat yang dia terima dari Allah. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Ada domba Allah yang kudus. Haleluya. Ya Rabata kalabashki ya Rabalabalabalabalabashki Rabalabalabalabalabashki Rabalabalabash. Oh haleluya. Haleluya. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Amin Yesus. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti terima kasih. Hamba-Mu telah berhenti berbicara, tetapi biarlah Roh Kudus-Mu tetap terus-menerus berbicara Bapa. Tidak ada yang seperti Engkau Bapa. Engkau Allah yang besar, Allah yang dahsyat, Allah yang sanggup memberkati dan sanggup melawati Tuhan, sanggup meninggikan dan merendahkan. Engkau Allah yang besar ya Tuhan.
Percaya Allah yang kami sembah, Allah yang dahsyat, Allah yang mengasihi kami, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami Bapa. Allah yang selalu peduli akan setiap kehidupan kami. Saat ini kami berdoa Tuhan buat pelayanan pekerjaan GPDI Lumbung Allah. Tuhan Yesus, pelayanan pekerjaan di tempat ini dari awal Tuhan sudah memulai, biar selanjutnya Tuhan yang melanjutkan akan setiap pelayanan pekerjaan di tempat ini. Tuhan membela GPDI Lumbung Allah, Tuhan memberkati pekerjaan Tuhan yang ada di tempat ini. Setiap kegiatan-kegiatan aktivitas pelayanan Tuhan Yesus memberkati. Roh Allah ada campur tangan Tuhan. Kasih kuasa-Mu tetap hadir mengasihi setiap pelayanan yang ada di tempat ini Tuhan. Mengasihi juga Tuhan Ibu Gembala ya Bapa. Berikan kesehatan, kekuatan, umur panjang. Tuhan memberkati Ibu Gembala Tuhan Yesus. Sehat-sehatkan selalu. Sukacita Allah selalu mengalir dalam pelayanan beliau ya Bapa. Engkau selalu menjaga, melindungi. Engkau Allah Immanuel. Pasukan bara tentara malaikat Allah selalu menjaga dan membela hamba-Mu ya Bapa di tempat ini. Ibu Gembala bersama dengan Tuhan Wakil Gembala dan juga Tuhan memberkati jemaat-jemaat Tuhan, Tuhan berkati, Tuhan pelihara menjadi jemaat yang selalu merindukan untuk berdoa, menjadikan jemaat Tuhan yang selalu takut akan Tuhan, jemaat yang selalu berharap kepada Tuhan, jemaat yang selalu taat dan setia kepada Engkau ya Tuhan dalam beribadah. Tuhan selalu mengingat-ingatkan jemaat-jemaat-Mu dimanapun jemaat Tuhan berada. Masa saat ini ya Tuhan, yang tidak sempat hadir, Tuhan memberkati, merawat, menjaga, melindungi dimanapun mereka berada. Tuhan tolong, Tuhan selalu melawati mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Bersyukur Tuhan Yesus, firman-Mu biar selalu tanam dalam setiap hati pikiran kami Tuhan, dalam hidup kami Bapa. Firman Tuhan menjadi rema dalam kehidupan kami ya Bapa, mendewasakan kami ya Bapa. Terima kasih Bapa. Dan menantikan akan setiap janji-janji-Mu Tuhan. Saya percaya Engkau tidak pernah gagal Tuhan. Engkau menjadikan kami umat-umat-Mu, anak-anak-Mu berhasil dalam setiap usaha pekerjaan ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa bersyukur, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saya serahkan kepada Mebin. Haleluya, puji Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Mari yang bertugas, sambil kita mengangkat pujian Allah sumber kuatku. Amin, amin, amin.
Gembala.